Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan seluruh jajaran pimpinan 13, Sahibul Bait, dan juga ada Pak Lurah di sini, Bapak-bapak, Ibu, Ketua Majelis, Lembaga dan juga Orkom yang dimuliakan Allah. Insyaallah kajian tarjih kita akan mengangkat topik yang lagi viral dan juga lagi hangat dibicarakan ya sekarang, berkaitan dengan hisab KHGT. Jadi namanya itu hisab KHGT. Soalnya sebagian warga Muhammadiyah masih sering salah, tidak menyebut hisab KHGT tapi masih hisab hakiki wujudul hilal. Jadi kita sudah beralih ijtihad dari hisab hakiki wujudul hilal ke hisab KHGT, yaitu kalender Hijriah global tunggal yang berkaitan dengan hisab Ramadan dan Syawal 1447 Hijriah. Analisa kita nanti akan coba baca maklumat penting kita dalami, karena kajian tarjih itu bukan sekedar hasilnya. Kalau hasilnya jenengan pasti tahu, 18 Februari harinya hari apa? Rabu Legi. Tapi kajian tarjih bukan sekedar menyampaikan hasil, tapi bagaimana kita menyimpulkan itu. Jadi tiap kajian tarjih yang kita tekankan adalah metodologi ijtihadnya, bukan apa? Hasilnya. Kalau hasilnya apa bedanya kita dengan orang awam? Analisa dan potensi perbedaan. Berarti sangat mungkin apa? Berbeda. Kita tidak berbarengan dengan pemerintah. Kemungkinan besar pemerintah satu Ramadannya mulai hari Kamis tanggal 19 Februari. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, karena waktu kita cukup pendek ya, nanti saya loncat-loncat dan insya Allah nanti mudah-mudahan bisa dipahami itu. Kalau kita lihat di maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, yang penting Pak, ini penting sekali ini. Lahir atau muncul maklumat. Tapi kalau jenengan punya KHGT yang dicetak oleh SM, versi SM itu masih itu tanggal 19 Februari. Itu versi SM yang jenengan punya KHGT versi SM. Betul ya, hari Kamis tanggal 19. Kenapa? Itu ceritanya bagaimana? Ini kan kalau ngaji tarjih kan cerita asal mulanya kan. Memang kalender SM itu dicetak sangat tergesa-gesa Pak. Karena sudah dimasukkan di penerbit, akhirnya dicetak. Ternyata di situ dikira Muhammadiyah, antara KHGT Turki dengan Muhammadiyah itu sama. Ternyata KHGT Turki itu berbeda gitu. Tidak Rabu Legi 18 Februari tapi Kamis Pahing 19 Februari. Padahal sama-sama pakai apa? KHGT. Dan KHGT itu kan juga dari Turki. Bagaimana KHGT itu muncul dari Turki, Muhammadiyah sepakat ternyata kok beda gitu, padahal sama-sama pakai KHGT. Karena perdebatannya nanti di status daratan Amerika Alaska, yang mana KHGT menetapkan 18 Februari Rabu Legi karena daratan Amerika Alaska itu masuk kriteria, meskipun nanti ada PKG 1, PKG 2. Ini penting Pak, ini secara baru ini. PKG itu parameter kalender global 1, kalau nggak terpenuhi geser ke kedua. Nanti saya jelaskan ya detailnya. PKG 2 itu kan syaratnya 2. Sudah terjadi ijtima di New Zealand, itu Selandia Baru. Kemudian sudah memenuhi kriteria 85
atau 58 sama saja ya. Maksudnya ketinggian hilal 5, titik elongasi apa? 8. Kebetulan wilayah yang memenuhi kriteria ini Alaska. Alaska itu kan populasinya rendah. Menurut Turki itu tidak bisa dihitung. Artinya karena populasinya rendah, di sana nggak ada orang yang mungkin melakukan ru'yatul hilal, ya sehingga apa? Nggak perlu dipertimbangkan. Tapi Muhammadiyah karena konsisten KHGT ini kan matlak global gitu. Sehingga dimanapun wilayah yang situ sudah terpenuhi 58 atau 85, yaitu ketinggian irtifa'u hilal itu 5 derajat, titik elongasi 8, ya berarti harus dinyatakan besok masuk bulan baru atau 1 Ramadan. Itu ya. Nah, kemudian baru disusul maklumat ini. Jadi maklumat ini kalau kita baca itu berdasarkan prinsip, syarat dan parameter KHGT. Jadi nanti kita paling enggak dikit-dikit tahu prinsip KHGT apa, syaratnya apa, parameternya apa, yang sudah dipedomani oleh majelis tarjih dan tajdid. Jadi kita sudah tidak pakai hisab hakiki wujudul hilal. Ini penting Pak, karena salah satu saya ngikuti berita, salah satu petinggi MUI pusat itu salah bilang Muhammadiyah itu masih pakai hisab hakiki wujudul hilal, padahal kita sudah apa? KHGT. Jadi warga Muhammadiyah jangan sampai masih memahami hisab kita hisab hakiki wujudul hilal. Nah, kemudian kalau kita lihat hisab Ramadan 1447 Hijriah, maka di situ kan ada beberapa terminologi ya yang mungkin penting untuk kita pahami. Yang paling enggak waktunya itu tidak WIB, tapi UTC, yaitu Universal Time Coordinated gitu, yang berada di Greenwich atau Inggris. Jadi kita waktunya UTC. Kemudian ada PKG 1, ada PKG 2. Nanti saya jelaskan ya. Ini terminologi kunci semuanya. PKG itu parameter kalender global 1 yang nanti mensyaratkan ketinggian hilal itu 5 derajat, titik elongasi 8 sebelum pukul 24.00 atau dini hari. Kalau tidak terpenuhi maka akan lari ke PKG 2. Jadi PKG 2 itu alternatif gitu. PKG 2 itu alternatif ketika PKG 1 tidak terpenuhi. Yang mana PKG 2 pasti Pak, sudah terjadi ijtima' di New Zealand. Kemudian daratan Amerika itu ada wilayah yang sudah memenuhi 85 atau 58. Itu kuncinya ya. Itu kunci yang paling penting. Nanti saya jelaskan dulu, nanti kita kembali ke sini. Artinya waktunya pakai UTC, kemudian ada PKG 1, ada PKG 2. Itu yang paling penting untuk kita pahami. Oke. Kita coba awali dulu ya. Apa yang dimaksud dengan kalender Hijriah global? Jadi kalender Hijriah global itu sifatnya ya universal, satu matlak. Yang diinginkan Muhammadiyah itu satu kalender, satu metode, satu umat, satu matlak. Gitu. Namanya kan kalender. Kalender berarti basisnya hisab. Hijriah berarti mengikuti peredaran bulan, sehingga usia bulan ya kalau enggak 29 ya 30. Satu metode ya, nanti ini kan masih diperdebatkan, tapi Muhammadiyah ke depan mudah-mudahan sama-sama menggunakan KHGT juga ada kesepakatan Pak. Tidak seperti sekarang antara KHGT Turki dengan KHGT Muhammadiyah ternyata juga beda. Satu umat artinya satu hari satu tanggal. Jangan sampai nanti ke depan itu kita sepakat puasa Ramadan itu 1 Ramadan, ternyata menentukan harinya beda. Kita insya Allah Rabu, mayoritas umat Islam nanti Kamis kan. Ini berarti Pak? Satu tanggal tidak satu hari. Satu matlak, artinya kita nanti sudah tidak mengenal istilah matlak regional,
atau matlak apa lokal, tapi kita menggunakan matlak apa internasional, atau wihdatul matolek, tidak mengandung prinsip apa ikhtilaful matolek. Gagasan tentang KHGT ini saya cepat itu diawali dari Syekh Ahmad Muhammad Shakir. Itu beliau dalam bukunya Awailu Asyhur Al-Arabiyah menetapkan umat Islam itu seharusnya sudah menggunakan hisab apa astronomi dan menggunakan apa matlak global itu. Nah kemudian tahun 1978 itu ada konferensi di Turki yang menyimpulkan menyepakati matlak global. Kemudian ini yang paling penting Pak, 58 atau 85 itu dari mana? Itu hasil dari konferensi apa? Turki. Sebagaimana di Indonesia mensyaratkan ketinggian hilal berapa Pak? 3. Itu kan sesuai Mabins kan, titik elongasi 6,4. Itu dulu kan perdebatan. Dulu awalnya di Indonesia bilang hilal bisa dilihat itu ketinggian derajat ketika sudah 2 derajat Pak. Tapi sama para astronom, para ahli astronomi di Malaysia itu diketahui, oh di tempat kita itu 5, nggak mungkin ketinggian hilal 2 itu bisa dilihat. Sehingga kalau kita di KHGT menggunakan 85 atau 58 itu pasti imkanu apa Pak? Ru'yah. Imkanu ru'yah itu pasti hilal itu bisa apa? Bisa dilihat. Meskipun itu tidak menjadi syarat. Misalnya KHGT tidak mensyaratkan ada orang yang melihat hilal. Tapi secara saintifik 58 atau 85 itu imkanu ru'yah. Kalau hilal itu bisa apa? Dilihat. Sehingga jenengan kadang-kadang kan digodain Pak, Muhammadiyah kriterianya berapa? 58 itu dari mana? Atau 85 itu dari wahyu atau dari mana? Ya bukan dari wahyu. Ini berdasarkan apa Pak? Pengamatan. Demikian juga tetangga sebelah 3 derajat titik elongasi 84 itu dari mana? Ya tentu tidak pakai wahyu, tidak pakai jalur Quran dan Sunnah. Itu berdasarkan apa? Pengamatan. Dari konferensi Turki tahun 1978 itu kemudian Muhammadiyah tahun 2007 itu apa? Menggelar simposium internasional dengan tajuk The Effort Toward Unifying the Islamic International Calendar. Kemudian puncaknya itu di Muktamar Turki tahun 2016. Disinilah Muhammadiyah menyepakati tentang apa? KHGT. Tadi panjangnya perjalanannya, langsung saya ke hisab falakiyah KHGT Ramadan dan Syawal 1447 Hijriah dan potensi perbedaan. Intinya dari Muktamar Turki 2016 kemudian dibawa di Monas Tarji di Pekalongan tahun berapa Pak? 2024 sudah ditanfid, artinya setelah itu kita bergeser dari hisab hakiki wujudul hilal ke apa? Hisab KHGT. Dalam merumuskan KHGT itu diperlukan yang pertama prinsip, syarat dan parameter. Ini yang paling penting untuk dipahami Pak. Kalau kita nggak tahu prinsip, syarat dan parameter, kita baca maklumat itu jelas nggak paham. Mungkin takmir mau dibacakan, yang penting kesimpulannya hari Rabu Legi 18 apa? Februari. Tapi bagaimana memahami itu, butuh ini, memahami ini, yaitu ada PSP KHGT. P-nya itu prinsip, S-nya itu syarat, T-nya apa? Parameter. Kita awali dulu dari prinsip KHGT. Yang pertama, keselarasan hari dan tanggal. Satu hari satu apa? Tanggal. Karena kan sifatnya apa? Universal. Ini di seluruh dunia, tidak sebagaimana yang sering kita alami. Sering terjadi perbedaan ketika kita mengawali bulan Ramadan atau apa? Idul Fitri. Padahal semua umat Islam sepakat puasa itu harus dimulai 1 Ramadan. Iya kan, iya Pak.
Kalau Lebaran harus 1 Syawal, itu kesepakatan, nggak boleh kita langgar gitu. Yang nanti yang mengawali puasa Rabu itu pasti 1 Ramadan. Yang mengawali puasa Kamis itu juga bilang 1 Ramadan. Ada kesepakatan tanggal, tapi harinya beda. Yang kedua, penggunaan hisab. Jadi hisab keniscayaan, Pak. Jadi Muhammadiyah lebih progresif, kita sudah beralih lah, meskipun hisab ini sering disoal oleh fikih klasik. Sehingga kalau jenengan ngaji kitab-kitab mazhab Syafi'i, hisab itu la yu'tamadu alaih, tidak bisa dijadikan pijakan, Pak. Menetapkan masuknya bulan, kriteria awal bulan itu ya dengan yang pertama ru'yatul hilal, yang kedua istiqmal. Ketika hilal tidak bisa dilihat, maka digenapkan usia bulan menjadi 30. Jadi kalau KHGT pasti menerima hisab sebagaimana hisab hakiki wujudul hilal. Kesatuan matlak, bukan ikhtilaful matolik. Jadi kita sudah tidak bicara tentang matlak lokal Indonesia, tapi global, internasional. Meskipun selama ini semua umat Islam ya pasti pakai prinsip ikhtilaful matolik. Tiap negara itu disebut wilayatul hukmi, punya daerah masing-masing. Wihdatul matolik, apakah punya dalil? Punya, Pak. Dalilnya sudah kita ketahui, tapi cara istimbatnya mungkin kita belum banyak tahu. Nabi bersabda, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Sumu itu fi'il apa? Fi'il amr. Jamak, mufrad atau musanna? Jamak. Nabi bicara kepada siapa? Seluruh umat Islam. Sehingga sumu itu ketika satu umat Islam, seorang muslim satu melihat hilal, maka berlaku untuk semuanya. Itu hadis yang populer, tapi jarang orang bisa mengambil istimbat. Kalau sumu li ru'yati itu bicara tentang wihdatul matolik. Meskipun ada hadis ikhtilaful matolik, hadis korek, Pak, ceritanya korek dengan Ibnu Abbas. Kalau saya bahas nanti waktunya nggak cukup ya. Kemudian pemberlakuan parameter kalender global. Yang ketiga, menerima garis tanggal internasional. Terus saya langsung ke syarat KHGT. Yang pertama, kalender Islam merupakan satu sistem yang dapat menampung urusan dunia sekaligus urusan muamalah dan ibadah. Kedepan Muhammadiyah berharap KHGT itu jadi juga patokan kita dalam melaksanakan ibadah, Pak. Jadi jenengan sudah tidak perlu menunggu maklumat pimpinan besar Muhammadiyah. Lihat tanggal, sudah bisa tahu kapan kita berpuasa, kapan kita berlebaran dan juga Idul Adha. Tinggal lihat kalender. Jadi jenengan nggak perlu maklumat, nggak perlu juga nunggu sidang isbat. Oke, yang kedua, kalender Islam berdasarkan kepada peredaran matahari dan bulan siklus sinodisman. Kalau siklus sinodisman berarti kan usia bulan kalau nggak 29 ya 30. Tapi yang perlu dicatat nanti ya, tidak semua ijtima konjungsi itu pasti terjadi tanggal 29. Karena kebanyakan orang memahami setiap konjungsi itu pasti tanggal 29. Nanti kalau jenengan tetapkan kayak gitu, nanti jenengan melihat hasil hisab Syawal itu ternyata konjungsinya tidak tanggal 29, tapi di tanggal 30. Meskipun ada perdebatan, Pak. Yo maksudnya setengah di 29, setengah di 30. Oke ya. Yang ketiga, kalender Islam merupakan kalender global dengan ketentuan satu hari satu tanggal, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, umat Islam intinya tidak boleh memasuki bulan baru sebelum terjadi konjungsi atau ijtima. Karena tiap akhir bulan posisi matahari dengan bulan itu berada dalam satu garis bujur. Ini yang disebut konjungsi. Kalau sudah terjadi konjungsi, pasti besok bulan baru. Yang kelima, kalender Islam tidak boleh menjadikan kelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi memulai
bulan baru sebelum yakin terjadinya termenuhi. Dan ini yang penting Pak, PKG nanti ada PKG 1, PKG apa? 2. Sehingga nanti kalau kita bicara KHGT yang kita bicarakan PKG-nya. PKG itu apa? Parameter kalender global. Yang keenam, kalender Islam tidak boleh menahan sekelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi untuk memasuki bulan baru sementara hilal telah terpampang secara jelas di ufuk mereka. Makanya tadi KHGT itu menganut apa Pak? Imkanu ru'yah. Ini yang penting untuk dipahami. Kalau kita kan dulu wujudul apa? Hilal. Kalau wujudul hilal itu yang penting hilal wujud berapapun ketinggiannya, yang penting sudah di atas ufuk, maka besok dinyatakan bulan baru meskipun tidak mungkin apa Pak dilihat secara kasat mata. Tapi kalau KHGT menggunakan kriteria tadi 85 atau 58 itu yang disebut apa? Imkanu ru'yah. Oke. Parameter KHGT. Yang pertama, seluruh kawasan di dunia dianggap sebagai satu kesatuan matlak. Bulan baru dimulai secara bersamaan di seluruh kawasan. Jadi prinsipnya kan tetap Bapak Wihdatul Matolib. Bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di dunia sebelum pukul 24.00 UTC telah terpenuhi PKG 851 Pak ini. Apa maksudnya? Elongasi geosentris 8 derajat atau lebih dan ketinggian hilal geosentris saat matahari terbenam minimal 5 derajat. Berarti dengan kalau disuruh menjelaskan apa yang disebut PKG. PKG itu terpenuhi ketinggian hilal berapa? 5 derajat titik elongasi 8 sebelum pukul 24.00 UTC. UTC tadi Pak, Universal Time Coordinated atau GMT, Greenwich Time di Inggris. Kita di Inggris, Muhammadiyah kan global Pak. Sehingga problem kita nanti kita itu bicaranya kepada wilayah-wilayah negara yang bukan menjadi teritorial kita Pak. Kita sudah tidak bicara Indonesia tapi bicara apa? Internasional, itu global ya. Apabila PKG 1 tidak terpenuhi, ini Pak, ini penting ya. Apabila PKG 1 tidak terpenuhi, maka akan diberlakukan PKG 2. Kalau PKG 2 berarti melewati pukul 24.00. PKG 2 itu syaratnya yang penting Pak. Apabila parameter di atas telah terpenuhi di suatu tempat dimanapun di dunia dan ijtima pasti terjadi di New Zealand karena New Zealand wilayah Pak timur. Parameter di atas pada butir A terjadi di wilayah daratan benua Amerika. Pasti kalau kita bicara PKG 2 pasti apa Pak? Melewati pukul 24.00 sudah dinyatakan terjadinya apa? Ijtima di kawasan di belahan dunia timur yaitu New Zealand atau Selandia Baru. Terjadi ijtimanya apa Pak? Qoblal Fajri, sebelum apa? Fajar. Kemudian di wilayah daratan benua Amerika dimanapun di wilayahnya itu ketinggian hilal sudah 5 derajat titik elongasi 8. Maka itu disebut apa? PKG 2. Kalau tidak terpenuhi PKG 2, maka akan digenapkan menjadi berapa Pak? 30 hari. Kira-kira dipahami atau enggak ini? Pahami ya, pokoknya paham, tak paham. Paham. Saya jelaskan. Terus sekarang sebelum saya tutup ya, nanti biar nggak terlalu lama, nek lama selama makin pusing gitu. Ya, kita coba bahas sedikit apa perbedaan antara hisab hakiki wujudul hilal dengan apa Pak? Hisab KHGT. Kalau hisab hakiki wujudul hilal itu kan syaratnya 3 ya. Yang pertama, telah terjadi ijtima atau konjungsi, matahari dan bulan berada dalam satu garis. Yang kedua, ijtima itu terjadi qoblal ghurub, sebelum matahari apa? Terbenam. Sehingga ru'yatul hilal juga mengintai
Ketika apa Pak? Matahari terbenam, kemudian kan ketinggian hilal ini kan muncul Pak ya. Itu yang diintai kan, kalau ru'yatul hilal kan kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau KHGT apakah qoblal ghurub Pak? Tidak, tapi ditunggu Gak sampai pukul berapa Pak? 24 gitu. Karena kan kita bicaranya bukan lokal tapi global gitu, global gitu. Kemudian yang ketiga, pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas apa? Ufuk. Sehingga kita dalam bahasa kita biasa kita katakan Pak, bulan di atas ufuk atau bulan di bawah ufuk. Kalau wujudul hilal tidak mensyaratkan ketinggian tertentu, yang penting hilal sudah berada di atas apa? Ufuk. Nah, itu wujudul hilal. Kalau imkanu ru'yah pemerintah Mabims 3 derajat 6, 4 titik elongasi ya. Kalau KHGT lebih tinggi lagi karena kan global. 5 derajat titik elongasinya berapa Pak? 8. Itu bedanya. Beda hisab hakiki wujudul hilal. Dan kemudian kalau kita lihat di maklumat pimpinan pusat Pak, kita coba pahami menggunakan apa yang sudah kita kaji tadi ya, biar kita semakin ngeh Pak. Kalau jenengan nggak kita pahami tadi, ada syarat, parameter, ada ketentuan yang kita kaji tadi, baca maklumat ini nggak akan paham Pak. Paling yang cuma pada kesimpulan. Yang penting kesimpulannya Rabu Legi 8 Februari. Pokoknya takmir pingin enteng Pak, nggak masalahkan jamaah, langsung pada kesimpulan. Ojo dibuat ojo kabeh malah kita kok malah bingung. Oke ya. Ramadan 1447 Hijriah, ijtima bulan Ramadan 1447 Hijriah terjadi pada hari Selasa Kliwon 29 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 17 Februari pukul 12 1 menit 9 detik UTC. Kenapa kok harus dibahas dulu ijtima kapan terjadi? Karena untuk mensyaratkan bulan baru harus terjadi apa? Konjungsi atau ijtima. UTC jam 12 di Indonesia jam berapa ya? Terpautnya UTC dengan Indonesia berapa Pak? Coba dicek. 19. Kalau nggak salah 19 di Indonesia. Ya. Oke. Berarti ijtima itu secara umum terjadi tanggal 29 apa? Sya'ban. Orang melakukan ru'yatul hilal pasti tanggal 29 apa Pak? Sya'ban atau tanggal 29. Sehingga pemerintah sidang isbat yaitu besok. Mulai menggelar sidang isbat kan digelar kan besok Pak. Kok besok? Besok Kamis ya? Selasa. Besok Kamis, besok Senin. Dari besok Selasa. Jadi setelah besoknya lagi. Kemudian pada saat matahari terbenam di hari ijtima terjadi sebelum pukul 24.00 UTC. Berarti kalau kita bicara sebelum pukul 24.00 UTC ini PKG 1 atau PKG 2 Pak? PKG 1. PKG apa? 1. Tidak ada satu wilayah pun di muka bumi yang memenuhi parameter kalender global PKG 1, yaitu 5 derajat titik elongasinya 8 sebelum pukul 24.00. Dan hasil hisab Lajnah Falakiyah PBNO Pak. Lajnah Falakiyah PBNO kan sudah mengeluarkan hasil hisab ya. Meskipun nanti secara resmi baru menunggu sidang isbat pemerintah. PBNO baru mengumumkan secara pasti kapan memulai puasa. Hasil hisab Lajnah Falakiyah 29 Sya'ban tadi Pak, tanggal 17 Februari itu ketinggian hilal kisarannya itu minus 3 derajat sampai mati.
Operator Mas Faisal Tanda harus habis. Satunya nyala di satunya tadi Mas. Faisal Apa? Bukan. Nggak bisa. Baru tuh Mas. Baterannya baru enggak ini? Kok cek kan? Jangan balik. Enggak ya. Enggak. Ini kan sampai ini. Enggak. Oh, bisa. Oke ya, saya ulangi. Lajnah Falakiyah PBNU itu sudah mengeluarkan hasil hisab awal Ramadan. Dari hasil hisabnya, ketinggian hilal itu kisarannya mulai dari minus 3 derajat sampai minus 1 derajat. Artinya hilal di bawah ufuk. Kalau demikian Pak, nanti potensi dalam sidang isbat pemerintah akan melakukan apa? Istikmal, sehingga Rabu Legi tanggal 18 Februari itu tanggal 30 Syakban, sehingga Kamis tanggal 19 itu baru tanggal 1 Ramadan. Itu kemungkinan besar, sehingga kita potensi apa? Berbeda. Terus berikutnya yang ketiga ya. Pada saat matahari terbenam di hari ijtima terjadi itu ada wilayah yang memenuhi PKG 2. Kalau PKG 2 tadi kan syaratnya 2. Terjadi ijtima di New Zealand, terus apa Pak? Hilal sudah memenuhi 5 derajat titik elongasi 8 di daratan Amerika. Daratan apa? Amerika, wilayah yang barat. Kebetulan itu di wilayah Alaska, sehingga tadi KHGT Turki dengan Muhammadiyah beda. KHGT Turki Alaska tidak diterima, tapi Muhammadiyah apa? Menerima. Nah, karena Muhammadiyah konsisten, yang penting di belahan bumi manapun, termasuk Alaska yang populasinya rendah, tetap diberlakukan ijtima sebelum fajar. Ini penting Pak ini. Coba itu dibaca ya. Ijtima terjadi sebelum fajar di New Zealand. Pukul berapa itu? 6 menit 13 apa? Detik. Jenengan harus fokus di UTC. Nih jenengan bacanya enggak apa Pak, sambil dipikir itu bingung. Ini sebelum fajar kok 14 jam 14 Pak. Jam 14 itu kan berarti sore, tapi ijtimanya kok sebelum fajar. Ini kita bicara UTC. Ya kan 14 sore itu Pak. Tapi sana kan sebelum fajar. Logika kita kan seharusnya jam 4 pukul 04, bukan pukul 16 gitu. Kadang-kadang bingung kita Pak. Iya. Ya ini kan karena kan pakai UTC Pak gitu. Sehingga ditetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh Rabu Legi 14 Februari 2026. Terus sekarang Syawal Pak. Kita baca sebentar ya. Syawal 1447 Hijriah ini juga potensi beda.
Yang pertama, ijtima jelang Syawal 1447 Hijriah terjadi pada hari Kamis Kliwon 30 Ramadan bertepatan dengan 19 Maret. Harinya itu 30 Ramadan. Tapi apa Pak? Bertepatan 30 Maret 2026. Ini kok terjadi ijtima kok tanggalnya 30 Ramadan Pak? Seharusnya kan 29 Ramadan. Ya memang ijtima itu secara umum terjadi tanggal 29, tapi tidak harus 29. Kadang tanggal 30 baru terjadi apa? Ijtima. Nanti yang terpenuhi ini langsung PKG 1 Pak. Karena kalau PKG 1 kan berarti sebelum pukul 00 sudah ada wilayah yang memenuhi berapa? 85 atau 58. Di mana itu? Nanti dijelaskan di antaranya itu Saudi itu sudah apa? Memenuhi. Mana tadi milik saya? Nah ini kan PKG 1 sudah terpenuhi di kota apa? Mekah. Titik elongasinya ini 5 derajat, irtifa hilal berapa? 5 derajat. Titik ketinggian bulan 5 derajat, titik elongasi berapa? 8. Artinya kalau sebelum pukul 024 itu artinya apa? Enggak perlu pakai alternatif PKG apa? 2. Dan sehingga disimpulkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh hari Jumat Legi 2000 Maret 2026. Sekarang hasil analisa kita Pak. Kemungkinan Muhammadiyah sebelum saya tutup nih. Kok kemungkinan Muhammadiyah ini sudah pasti ya. Muhammadiyah insya Allah akan mengawali 1 Ramadan Rabu Legi 18 Februari. Pemerintah berpotensi besar baru mengawali 1 Ramadan hari Kamis. Karena tadi hasil hisab diantaranya Lajnah Falakiyah PBNU ketinggian hilal nggak ada 1 derajat sehingga disebut mereka istihalatu ru'yah Pak. Ru'yah tidak mungkin bisa atau tidak mungkin kita bisa melihat hilal pada saat ru'yah sehingga akan istiqmal digenapkan. Oke. Menjadi 30 hari. Berarti Sya'ban usianya 30. Terus sekarang 1 Syawal kalau Muhammadiyah Jumat Legi 20 Maret 2026 itu Muhammadiyah ya, potensi nanti pemerintah itu hari apa? Hari Sabtu tanggal 21 apa? Maret. Kecuali nanti pemerintah tidak perlu menempuh istiqmal. Kalau tidak istiqmal kan berarti cukup 29. Konsekuensinya jenengan puasa 30 hari, pemerintah 29. Itu kalau pemerintah nggak melakukan istiqmal ya. Tapi kalau melakukan istiqmal sama-sama 30, cumanya harinya berbeda. Ini ujian bagi kita warga Muhammadiyah karena akan tadi apa? Puasa duluan, Lebaran enggak kan? Lebaran duluan Pak. Kalau sama-sama 30-nya. Tapi kalau pemerintah 29 berarti kita memasuki puasa berbeda. Kita puasa dulu tapi lebarannya bersamaan. Mungkin itu saja kajian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya tambahkan, saya yang membuat keputusan. Jadi dialognya itu nanti setelah selesai tampilannya LH dan tampilannya Jatam. Ini waktunya persis tinggal 1 jam. Karena jam 11.30 nanti kita harus makan. Persis ya. Persis 1 jam. Oleh karena itu 1 jam ini saya tawarkan dialognya setengah jam. Oke, kalau begitu tampilannya LH sama Jatam masing-masing 15 menit. Betul ya? Setuju sing di sebelah barat? Oke, LH 15 menit, Jatam 15 menit. Ya.
Nanti dialognya 30 menit. Kalau dialognya kurang dari 30 menit berarti makannya maju.